Yuk teman-teman, selamat berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas sifat operasi pembagian pada bilangan cacah ya. Nah, dalam penjumlahan perkalian itu punya unsur identitas ya. Unsur identitas masih ingat ya. Jadi bilangan berapa? Misal kita punya bilangan A ya. Yaitu kalau penjumlahan ditambah berapa menghasilkan A itu sendiri. Kalau perkalian bilangan A dikali berapa menghasilkan A itu sendiri. Pembagian juga sama. Nah, jadi A dibagi berapa menghasilkan A itu sendiri. Misal kita punya 3 dibagi berapa teman-teman agar sama dengan 3 hasilnya? Betul, jawabannya adalah 1. Jadi unsur pembagian, unsur identitas dari pembagian adalah 1. Unsur identitas dari pembagian sama dengan 1 teman-teman ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol loncengnya atau notifikasi. Ketika kita nanti update video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Jangan lupa di like videonya teman-teman ya. Oke, pada operasi pembagian itu agak berbeda teman-teman ya, tidak sama seperti penjumlahan dan perkalian. Kalau dalam penjumlahan dan perkalian itu punya sifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran, ditukar itu hasilnya sama ya. Misal di penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Perkalian A kali B sama dengan B kali A. Lah, dalam pembagian teman-teman, A dibagi B itu tidak sama dengan B dibagi A. Contoh langsung ya, kita punya 4 dibagi 2 itu hasilnya tidak sama dengan 2 dibagi 4. Itu 2 dibagi 4 berapa? Setengah. 4 bagi 2 nggak sama kan? Nah, itu kalau di perkalian sama, penjumlahan sama walaupun dibolak-balik. Nah, contoh lagi, misalnya kita punya 8 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 8. 8 bagi 2 4, 2 bagi 8 1/4. Berarti nggak sama teman-teman ya. Jadi dalam pembagian ini sifat komutatif tidak berlaku. Terus yang kedua, sifat asosiatif. Nah, jadi tadi yang pertama tidak komutatif. Nah, yang kedua tidak asosiatif. Asosiatif masih ingat? Pengelompokan. Jadi tidak berlaku teman-teman ya. Contoh langsung ya. Di sini kita punya contoh sini. 16 dibagi 4 dibagi 2 itu tidak sama dengan 16 dibagi 4 dibagi 2. Langsung kita hitung, 16 bagi 4 dibagi 2 tidak sama dengan 16 dibagi 4 bagi 2, hasilnya 2 kan. 2 tidak sama dengan 8. Nggak sama teman-teman ya, beda ya. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif. Jadi dalam pembagian ini teman-teman ya, itu urutannya tidak boleh sembarangan. Urutannya nggak boleh sembarangan. Jadi harus pas urutannya. Terus pada pembagian ini, operasi pembagian ini itu dilarang. Jadi dilarang pembaginya atau pembilangnya dengan bilangan 0. Itu dilarang. Jadi dalam operasi pembagian ini
nggak boleh pembagian 0, karena bilangan apa saja jika dibagi 0 atau apa saja dibagi 0 ini hasilnya tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi gitu ya. Terus gini teman-teman, dalam operasi pembagian itu untuk memudahkan kita dalam operasi pembagian itu simulasinya teman-teman, itu kita hampir kebalikan dari perkalian. Contoh gini ya, kita punya A B gitu ya, A bagi B itu sama dengan berapa, maka untuk mempermudahnya A bagi B itu sama dengan berapa dikali B yang hasilnya sama dengan A. Itu misal kita punya 20 dibagi 5, itu hasilnya mesti bilangan berapa dikali 5 sama dengan 20. Artinya 5 nya ada berapa, ada berapa kali 5. Nah, berarti 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, berarti 4 gitu. Misal lagi yang agak rumit, 64 dibagi 8 itu hasilnya berapa. Maka untuk memudahkan, 64 ini ada berapa kali 8, jadi 8 kali berapa kok hasilnya 64. Itu untuk memudahkan operasi pembagian ini, jadi kebalikan dari perkalian dari penyebutnya, pembilangnya. Jadi berapa kali 8 hasilnya 64, berapa? 8 kali 8 kan 64 gitu. Nah, jadi kita bisa memikirkannya gini, 8 itu 8 mana 8, 20 itu berapa kali 5 nya ada berapa kali, atau 64 itu ada berapa kali 8. Jadi 8 dikali berapa yang hasilnya 64. Itu teman-teman ya, itu untuk simulasi kita memudahkan untuk pembagian. Terima kasih, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di like ketika video ini bermanfaat, memudahkan teman-teman, membantu pelajaran, membantu teman-teman untuk memahami pelajaran yang sedang dipelajari di sekolah. Jangan lupa di share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, terus tombol loncengnya dinyalakan agar sewaktu-waktu kita update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih teman-teman ya, semuanya itu gratis ya. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.